Kabupaten Batang. Kabupaten Batang adalah wilayah otonom di bawah Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Batang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di timur, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo di selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di barat. Pembagian wilayah administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang. Jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berkembang menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan dan 239 desa. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Dengan kondisi ini, Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya ibu kota pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur Pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Moto Kabupaten Batang adalah Batang Berkembang atau singkatan dari bersih kencar-kencar, eyup, menuju hidup bersama yang aman dan tenang. Halo semua, saya Lutfiah Maruzamani, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di video kali ini akan menceritakan tentang kegiatan KKN saya di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Ini mahasiswa UNIP adalah duta dari UTAS Diponegoro. Mohon dijaga betul misi-misi UNIP, terutama yang namanya etika dan lain-lain, itu bagian utama dari saya tidak banyak berpesan, hanya beberapa hal saja. Utama yang pertama, jaga diri, ya, jaga kesehatan Anda. Karena yang namanya pandemi COVID ini, ya, virus corona ini, belum ada vaksinnya, dan ujung akhir terburuknya adalah kematian. Maka dalam nanti pelaksanaan tugas-tugasnya, mohon utamakan protokol-protokol kesehatan. Kelurahan Kasepuhan termasuk ke dalam salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Wilayah timur laut Kelurahan Kasepuhan berbatasan dengan Kelurahan Karangasem Utara, dan bagian tenggara berbatasan dengan Kelurahan Perendangan Utara. Wilayah barat Kelurahan Kasepuhan berbatasan dengan Kelurahan Dinasri Wetan, dan wilayah selatan Kelurahan Kasepuhan berbatasan dengan Kelurahan Kauman, serta wilayah utara Kasepuhan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
Berdasarkan peta, wilayah Kelurahan Kasepuhan terdiri dari sebagian besar persawahan di gambar warna hijau dan sisanya adalah pemukiman di gambar warna merah muda. Keadaan lingkungan Kelurahan Kasepuhan masih banyak lahan sawah yang mengelilingi, sehingga banyak warga yang memanfaatkannya untuk bertani di sawah. Mayoritas warga Kelurahan Kasepuhan bermata pencaharian sebagai buruh tani, karyawan swasta, pedagang dan pegawai, serta pelaku UMKM. Mayoritas UMKM di Kelurahan Kasepuhan memproduksi kerupuk usek. Jadi, Kelurahan Kasepuhan merupakan kelurahan penghasil kerupuk usek di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Sarana prasarana yang ada di Kelurahan Kasepuhan meliputi tempat ibadah, lapangan sepak bola dan bulu tangkis, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, TPQ, kantor kelurahan, dan pemakaman umum. Program ke-1, Sosialisasi Pencegahan COVID-19 di Era New Normal. Kegiatan berupa sosialisasi tentang bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19 di masa normal baru dalam beraktivitas sehari-hari kepada ibu-ibu PKK dan warga sekitar Kelurahan Kasepuhan. Dalam sosialisasi tersebut diharapkan warga paham dan mengerti bahaya penularan virus corona, bagaimana cara penularan dan gejala yang ditimbulkan, serta apa itu kebijakan new normal. New normal bukan berarti virus corona sudah tidak ada, akan tetapi pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. New normal atau kenormalan baru merupakan adaptasi dengan lingkungan baru, perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan, dan taati protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Agar berhasil melawan virus corona, masyarakat harus menerapkan kebiasaan yang dapat mencegah penularan virus di kehidupan sehari-hari, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau sedia hand sanitizer di tas, rajin memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta jaga jarak 1-2 meter. Kebiasaan baru yang lain meliputi menghindari kerumunan, menutup mulut menggunakan lengan tangan bagian dalam atau tisu, atau sapu tangan saat batuk dan bersin. Jangan menggunakan alat makan bersama orang lain, berbelanja seperlunya saja, jangan menimbun atau belanja secara online. Membeli makanan secara take out atau dibungkus untuk dimakan di rumah, tujuannya agar tidak berbagi alat makan dengan orang lain dan tidak berkerumun di tempat makan. Kebiasaan baru yang lain seperti rajin olahraga dan berjemur di pagi hari untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh. Rajin membersihkan rumah, fasilitas umum, dan tempat kerja. Memberi jarak ketika antri dan menggunakan metode pembayaran cashless atau non-tunai. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi tersebut, warga semakin sadar akan bahaya COVID dan mentaati protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari agar terhindar dari penyebaran virus corona. Hidup sehat di era new normal, lebih produktif dalam bekerja, dan aman dari COVID-19. Program kedua, sosialisasi pendaftaran izin usaha secara daring, perizinan PIRT, dan digital marketing. Kegiatan berupa sosialisasi mengenai pendaftaran izin usaha bagi pelaku UMKM untuk menjamin legalitas usahanya,
pentingnya pendaftaran izin PIRT untuk menjamin keamanan produk pangan dan digital marketing secara door-to-door di setiap UMKM. Sosialisasi tersebut mengajarkan bagaimana cara pendaftaran izin usaha secara daring melalui website oss.go.id, serta apa itu digital marketing, bagaimana strategi digital marketing untuk memperluas jangkauan konsumen di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus kegiatan ini pas Agustus kegiatannya ya jalan sehat, terus lomba-lomba, terus jajan gratis, biasanya seperti itu. Kalau Agustus niki wonten kegiatan iku. Agustus sih mboten, masalahnya kan kasepuan zona merah. Jadi untuk sementara ya tahun ini tidak ada kegiatan apapun. Ya, yang penting menghormati lah, menghormati orang. Kalau semisal selama pandemi ini Bu, wonten sing berubah wonten saking kegiatan itu. Ya tetap berubah Mbak. Selama 3 bulan we vakum, tidak ada pertemuan PKK. Terus baru mulai di new normal yo new normal tidak langsung kegiatan, masih ada selang waktu. Baru kemarin tuh berapa pertemuan, masih 2 pertemuan, berarti 2-3 pertemuan. Berarti setelah new normal iki pun aktif mulai. Insya Allah nek PKK ini sudah aktif, cuma sekedar ya PKK lah, PKK arisan biasa ibu-ibu, tapi untuk kegiatan lain masih nggak vakum. Nek misalnya mangke sing mriki wonten KKN malih, tapi sing normal wonten ya sing satu kelompok. Nah niku saking Bu Ana rekomendasine kegiatane napa Bu? Kegiatannya yo anu mawon lah. Nek menurut aku ya misalnya mbak KKN kan punya ide apa yang bisa dikembangkan di sini. Nah kan biasanya kan disurvei dulu, ketoknya kok butuhnya itu apa, ngono. Biasanya kan seperti itu. Terus misalnya forum PKK terus dengan misal pembuatan apalah yang belum ada, ngono, yang sini yang bermanfaat untuk desa ini kan seperti itu. Nah misalnya kok dari sini aku kok ingin iki, ngono kan. Setiap keinginan kan pasti ada budgetnya. Ya kalau ada budgetnya, kalau enggak, kan berarti yang sekiranya kakaknya itu mampu kan. Ya nanti berarti misalnya aku dari KKN punya program seperti ini. Nah berarti kan ada usaha dari KKN untuk cari donatur dari luar, ya kan seperti itu kan. Ya. Pengalamanku ngono ta. Nah, dulu pas KKN dulu kan aku dulu itu KKN di Talun. Sana yang belum ada itu apa, yang belum ada apa, misal kita papanisasi kok belum ada, ya kita buat papanisasi. Terus untuk kita di sini tidak ada tempat memandikan jenazah, gitu kan, masih apa jenenge biasa masih di pangku kan. Terus kita juga buat tempat memandikan jenazah di sana kan. Ya, tapi kan kita ide dari kita, terus kita cari donatur di luar kan, terus tidak membebani masyarakat itu juga.
ya mungkin nyampe ya seperti itu. Ini yang belum ada kira-kira opo kan biar Nggih. Terakhir Bu, kesan dan pesan kagak mahasiswa KKN misal mau ngasih masukan ke KKN-nya atau ke undipnya ngoten. maksudnya Ke mahasiswa KKN. yang KKN di sini kemarin Mbak E ya kemarin kan Mbak E cuma ya sosialisasi tok ya aslinya bagus sih bagus cuma ya itu kan mungkin secara teori ini kadang-kadang masyarakat itu kan nek masalah teori kita prakteknya ngono ya mungkin kedepannya misalnya ada KKN ya mungkin lebih banyak prakteknya daripada teorinya menurut aku ngono ya. Misalnya kayak jenengan programnya itu yang secara real ya nyata ngono ya. Nggih, soalnya agak susah juga sih Bu pas masa pandemi ngoten dadi. Iya sih ya untuk yang Nggih. normal lah ini sih new normal memang pandemi ya tapi ya bagus good job. Sampun. Nggih sampun, terima kasih ya Bu. Iya, sami-sami. Dan mudah-mudahan dalam ber-KKN mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang bisa memberikan solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh warga di era pandemi kaitannya dengan kesehatan dan ekonomi